Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pemetaan. Dahulu ketika kita masih kecil, kita sering bermain peta dalam bentuk peta harta karun. Kemudian kita juga sering melihat ada wisatawan yang ketika datang ke Indonesia membawa peta yang begitu besar. Dan untuk saat ini peta sudah praktis karena bisa kita lihat dalam gadget kita dalam bentuk peta digital, bisa dalam bentuk Google Map atau Google Earth. Untuk saat ini kita akan membahas mengenai ada empat di sini, yaitu pengertian peta, komponen peta, fungsi peta, dan jenis peta. Yang pertama adalah pengertian peta. Apa itu peta? Jadi peta adalah representasi unsur-unsur atau kenampakan abstrak objek-objek yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Ini adalah pengertian geografi menurut International Cartographic Association pada tahun 1970. Bagian yang kedua yaitu komponen peta. Nah, di sini bisa kita lihat dalam suatu peta itu ada beberapa komponen ya. Ada arah mata angin, kemudian ada judul, ada simbol, ada garis astronomis, insert, warna peta, kemudian skala peta, dan legenda. Baik, yang bagian pertama adalah judul. Nah, di sini judul itu adalah memuat informasi sesuai dengan isi informasi pada peta. Dari kedua peta ini kita dapat lihat judulnya, misalnya Provinsi Jawa Barat, dan peta yang kedua adalah Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Bali. Berarti judul ini menggambarkan isi dari peta tersebut. Yang kedua yaitu orientasi peta. Nah, orientasi peta ini juga disebut dengan arah mata angin. Jadi merupakan petunjuk arah yang menunjukkan posisi suatu titik maupun wilayah. Jadi bagian atas peta merupakan arah utara, bagian bawahnya merupakan selatan, dan bagian sisi kanan dan kirinya merupakan arah barat dan timur. Kemudian yang ketiga yaitu garis tepi. Nah, garis tepi ini adalah garis yang fungsinya untuk membatasi ruang pada peta dan terletak di bagian tepi peta tersebut. Yang keempat adalah skala peta. Jadi skala ini adalah perbandingan jarak antara dua titik atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya. Skala ini dibagi menjadi tiga ya. Ada namanya skala angka, kemudian ada skala garis atau grafik, dan ada skala verbal. Bagian yang kelima yaitu insert. Nah, insert ini adalah peta kecil atau peta tambahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dan memberikan kejelasan wilayah yang terdapat di dalam peta utama. Bagian yang keenam adalah simbol. Nah, kita bisa melihat di sini ada simbol-simbol berupa simbol warna, ada simbol titik, kemudian ada simbol area, dan simbol garis. Simbol ini dia berhubungan dengan legenda. Jadi legenda ini merupakan keterangan-keterangan simbol. Misalnya simbol titik segi empat berwarna merah ini keterangannya adalah ibu kota negara dan seterusnya. Kemudian ada garis, bisa jalan, kemudian ada rel kereta api, batas negara, dan sebagainya. Kalau simbol area ini bisa berupa danau, rawa, sawah, dan sebagainya. Dan simbol warna ada yang warna kuning, ada yang warna oranye atau coklat ya, kemudian ada warna hijau dan biru. Ini semua terdapat maknanya gitu ya, dapat makna dari simbol tersebut. Kemudian komponen selanjutnya adalah garis astronomis. Garis astronomis ini adalah garis bujur dan garis lintang yang biasanya ditunjukkan dengan satuan derajat. Seperti ini Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah lettering. Nah, lettering ini adalah semua tulisan-tulisan yang terdapat pada peta. Bisa berupa kota ya, bisa berupa negara, kemudian bisa berupa sungai. Nah, itu merupakan tulisan-tulisan yang terdapat pada peta. Biasanya kalau tulisan untuk wilayah perairan seperti sungai itu akan
tercetak miring dan berwarna biru. Dan untuk wilayah-wilayah seperti kota, kemudian kecamatan, itu akan berwarna hitam. Oke, baik. Komponen selanjutnya yang terakhir adalah sumber data dan tahun pembuatan. Jadi sumber data ini merupakan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta, dan tahun itu merupakan tahun ketika peta itu akan dibuat gitu. Gunanya untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu. Misalnya peta ini ya, sumbernya ada 3 dari BMKG, kemudian dari Baku Surtanal yang sekarang namanya adalah BIG ya, Badan Informasi Geospasial, dan Pekerjaan Umum. Kemudian bahasan yang ketiga adalah fungsi peta. Jadi peta ini memiliki banyak sekali fungsinya. Di antaranya adalah untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Misalnya ini Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Seperti pada peta Jawa ini, kita bisa melihat bahwa ternyata bagian selatan dari Pulau Jawa ini adalah daerah pegunungan. Dan fungsi yang ketiga adalah memperlihatkan ukuran, luas, daerah, dan jarak di permukaan bumi. Dengan adanya peta, kita bisa mengetahui jarak dari satu titik ke titik lainnya. Dan yang terakhir adalah menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Jadi dari peta kita bisa melihat misalnya peta-peta jenis tanah, kemudian peta elevasi, peta jalan, dan sebagainya, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Nah, yang terakhir bahasannya adalah mengenai jenis peta. Jadi peta itu dibagi menjadi 2, ada namanya peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum baik bentang alam maupun budaya. Nah, ini ada 2 contohnya di sini ya, ada peta topografi dan peta korografi. Kemudian peta khusus atau tematik itu hanya menggambarkan satu aspek gejala khusus pada permukaan bumi. Nah, contohnya peta kepadatan penduduk, peta persebaran fauna, kemudian ada peta sebaran bahan tambang, peta curah hujan, dan sebagainya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.